It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dan suatu hari nanti, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan tema menyiapkan diri sebelum bulan suci fikih Ramadan bersama Usaha Muslim Al-Fatih, kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz yang sudah mengawali. Mohon doanya kawan-kawan, semoga jaringannya lancar karena saya sedang berada di kampung halaman. Sedang ada hajatan ya, sedang jadi sohibul hajat. Tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk hadir menyapa kawan-kawan Meaningful Voice yang semoga kajian kita pagi hari ini menjadi pertanda kita serius bertemu Ramadan, menjadi pertanda kita betul-betul ingin Ramadan tahun ini jauh lebih baik dibanding
Ramadan sebelumnya. Dan salah satu buktinya adalah kita kembali mempersiapkan ilmu. Karena ilmu itu ibarat pupuk bagi tanaman, ya. Iman akan semakin tumbuh dengan ilmu. Maka yuk bareng-bareng kita belajar, khususnya tentang fikih Ramadan, bekal apa saja yang harus kita siapkan, agar kemudian saat Ramadan tiba kita sudah sangat siap, ya. Agar saat Ramadan tiba kita betul-betul sudah tahu ilmunya, jangan sampai masih banyak yang dipertanyakan, masih banyak yang dibingungkan, masih banyak yang menggelisahkan, begitu ya. Baik, izin share screen biar lebih jelas pembahasannya. Cek dulu apakah screen yang saya share nampak jelas. Boleh di komentar di kolom chat, kawan-kawan. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Bekal Ramadan, menyiapkan diri sebelum datang bulan suci. Ya, singkat saja kawan-kawan, pembahasan kita pagi hari ini sebagai pembukaan, ya. Persiapan ketemu Ramadan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan di sesi akhir. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'alimna. Allahumma yassir likulli ilmina fi amalina. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda semua pagi hari ini? Baik, Masya Allah. Ya, banyak wajah-wajah yang tidak asing, ya. Eh, Memang bukan orang asing, ya, tapi orang Bekasi, sama orang Tangerang, sama orang Cikarang, ya. Masya Allah. Baik kawan-kawan, kenapa pagi hari ini kita membahas tentang bekal Ramadan? Karena Ramadan segera tiba, ya. Eh, Kalau ada pertanyaan, dari mana ibu bapak tahu Ramadan datang? A. Dari melihat hilal. B. Dari menunggu hasil sidang isbat. C. Dari iklan marjan. Jawabannya A, B, atau C. Ya, jawabannya C katanya, ya. C, Ustadz. Pokoknya kalau iklan marjan bermunculan, Ramadan berarti segera datang. Sebenarnya tiga-tiganya menjadi bagian, ya, pertanda bahwa Ramadan segera datang. Karena yang pertama, melihat hilal, ya, itu juga benar, ya, karena memang para ulama di Indonesia menggunakan ru'yatul hilal sebagai pedoman menentukan Ramadan. Dan hasilnya diumumkan di sidang isbat, dan biasanya iklan marjan sudah mulai bermunculan. Ya, Masya Allah. Aroma Ramadan sudah mulai kerasa nggak kawan-kawan? Kalau saya sih udah mulai ngerasa banget, ya, aroma Ramadan. Subuhnya beda, ya. Sebagian orang sudah mulai membiasakan bangun sebelum subuh agar tidak kesiangan sahurnya. Masya Allah, ya. Baik. Maka berhubung Ramadan itu sudah dekat menyapa kita, maka yuk bareng-bareng kita siapkan fikihnya seputar Ramadan agar tadi, ya, kita bertemu Ramadan tidak tangan kosong, tapi membawa peralatan yang lengkap untuk panen pahala dan kebaikan. Baik. Kita bahas dulu 7 keutamaan orang yang berpuasa agar kita nih puasanya nggak lemes, agar kita puasanya semangat, agar kita puasanya penuh antusias karena apa namanya kan dengan kesadaran bahwa yang sedang kita kerjakan adalah sesuatu yang sangat istimewa, ya, sesuatu yang spesial.
Ada 7 keutamaan yang Nabi pernah sampaikan tentang orang yang berpuasa. Yang pertama, bau mulutnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ini yang harus saya garis bawahi ya. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah, bukan disukai oleh manusia. Jadi jangan coba-coba Anda menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk berbagi aroma mulut ke saudaranya atau temannya. Ah, ah, khawatir orang-orang sekitarnya pingsan. Kemudian Anda berkata, kenapa kamu tidak suka padahal kan bau mulutnya orang puasa disukai? Iya, disukai oleh Allah. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak di kolom chat? Kenapa aroma mulut orang yang berpuasa disukai oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh direspon di kolom chat. Apakah suara saya masih jelas? Masih jelas ya? Aman? Baik. Jawabannya, jadi kawan-kawan, siapa yang mengerjakan suatu dan dia rela dibenci oleh manusia demi mendapat ridha Allah, itulah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat kawan-kawan, orang yang berpuasa itu aroma mulutnya tidak sedap ya, karena asam lambung naik begitu ya penjelasannya. Ya, wangi kasturi soalnya lagi puasa. Iya, wangi kasturi di sisi Allah. Jadi penjelasannya kawan-kawan, kita harus sepakat bahwa orang yang berpuasa itu aroma mulutnya tidak sedap. Betul tidak? Ya. Dan mungkin tidak disukai oleh manusia. Nah, maka rumusnya, barang siapa mengerjakan sesuatu dan dia rela gara-gara itu dia tidak disukai oleh manusia demi mendapat ridha Allah, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Jadi barang siapa mengerjakan sesuatu dan gara-gara dia mengerjakan sesuatu itu tuh dia dibenci sama orang. Sama kayak orang puasa. Ini mulutnya kan ada. Ada di sini yang suka aroma mulut orang yang berpuasa? Jawab. Ada? Kalau ada, nanti saya umumkan ke teman-teman sekitarnya untuk berbagi aroma. Hahaha, nggak ada. Gara-gara kita mau mengerjakan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia demi mendapat ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa mulut orang berpuasa disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang berpuasa doanya mustajab. Khususnya ketika dia sedang sangat lapar-laparnya. Jam berapa? Menjelang berbuka. Makanya menjelang berbuka itu salah satu waktu untuk berdoa yang mustajab. Kata kata Nabi Muhammad SAW, "Lisaimi da'watun mustajab." Untuk orang yang berpuasa, dia punya kesempatan doa yang mustajab. Kenapa? Apa apa yang menyebabkan orang yang berpuasa doanya mustajab? Siapa yang sedang berlelah-lelah, siapa yang sedang bersusah payah mengerjakan perintah Allah, maka doanya mustajab. Ini dalam segala perkara sebenarnya ya. Ya, termasuk dalam puasa. Jadi siapa yang sedang berpuasa, perbanyak doa-doa yang baik karena doanya orang yang berpuasa mustajab. Yang kedua, yang ketiga mohon maaf, keutamaan orang yang berpuasa adalah as-siyamu junnatun. Kata Nabi, puasa adalah tameng yang bisa membuat orang terhalangi dari godaan syaitan. Makanya orang yang berpuasa seringkali sulit atau enggan bermaksiat. Betul tidak? Ya, ibu-ibu kalau sedang berpuasa diajakin gibah mau nggak? Habis subuh jalan ke rumah, terus ada yang ngajakin gibah, Bu, udah tahu belum kabar tentang Bu Fatimah? Iya, Bu Fatimah yang tetangga sebelah kita. Ternyata dia kemarin umroh. Nah, apa kata ibu-ibu? Astagfirullahaladzim, Bu, lagi puasa nggak boleh. Nggak boleh lagi puasa, nggak boleh ngomongin orang. Nanti aja habis taraweh katanya. Kenapa? Habis taraweh sudah berbuka. Minimal kawan-kawan, ternyata an-nahar fi siyam, siang hari bulan Ramadan itu membuat orang tertahan untuk melakukan maksiat. Karena ternyata puasa itu adalah tameng. Dan yang keempat yang tidak kalah hebat yang membuat kita harus semangat menjalani bulan puasa adalah
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa. Syaratnya dua ya. Beriman karena iman dan karena berharap balasan dari Allah, ihtisab, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua sepakat bahwa kita semua punya banyak dosa dan berbahagialah ada kabar yang menyenangkan, yaitu dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berpuasa Ramadan dengan dua syarat, karena iman dan karena ihtisab, berharap pahala balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kelima, orang yang berpuasa kata Allah, ya, dalam surat Al-Baqarah 183, surat yang sangat familiar yang akan sering digaungkan dibacakan selama bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Maksudnya bertakwa apa? Takwa artinya terjaga. Takwa artinya takut. Makanya orang yang puasa lebih takut bermaksiat. Orang yang berpuasa dia punya sifat namanya muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Makanya kawan-kawan berani nggak di kamar sendirian, nggak ada orang lihat, minum air putih di siang hari bulan Ramadan, atau minum susu, minum jus, padahal nggak ada yang lihat, berani nggak? Jawab di kolom chat. Kenapa nggak berani? Kan nggak ada yang lihat, kan nggak ada yang tahu. Habis itu keluar kamar kan masih kelihatan kayak puasa, nggak ada bedanya. Kenapa nggak berani? Karena ibu bapak saat puasa perasaan merasa diawasi oleh Allahnya tuh kuat. Ya, betul tidak? Seandainya perasaan itu dibawa di sepanjang tahun, nggak ada orang berani maksiat, nggak ada orang berani gibah bisik-bisik. Anda kira pas bisik-bisik Allah nggak dengar? Allah dengarkan, tapi kita tetap aja gibah. Karena apa? Di luar bulan puasa, perasaan muraqabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah itu tidak sebesar saat Ramadan. Itulah kenapa di bulan Ramadan orang tuh nggak berani minum, walaupun nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, karena dia merasa Allah yang maha melihat sedang melihatnya. Nah, kenapa perasaan itu tidak muncul sepanjang tahun ya? Jujur kawan-kawan, di luar Ramadan itu perasaan itu menipis. Ya. Dan bahkan kata Nabi, nomor 6, keutamaan yang keenam, orang yang berpuasa disediakan pintu khusus di surga namanya Ar-Rayyan. Ya, yang mana nanti dipanggil, Aina shaimun, mana orang-orang yang dulu suka berpuasa, bahagia berpuasa, istiqomah berpuasa, antri mereka di depan pintu Ar-Rayyan, pintu yang Allah sediakan khusus masuk surga untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Dan yang ketujuh, orang yang berpuasa itu mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah langsung yang membayarnya. Allah langsung yang membalasnya. Kata Nabi Muhammad SAW menjelaskan, firman Allah, ya hadis qudsi namanya, untuk puasa aku langsung yang membayarnya. Aku langsung yang membalasnya. Mungkin kita bertanya, Ustaz, bukankah semua ibadah yang balas Allah, yang membayar pahalanya Allah, kenapa puasa dikhususkan? Karena kalau sholat bisa kelihatan manusia. Kita tahu bahwa orang itu sedang sholat. Sedekah juga bisa kelihatan. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu orang puasa atau tidak kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bisa berpura-pura puasa, tapi orang tidak bisa berpura-pura sholat karena sholat itu ada gerakan yang harus dikerjakan. Ya, makanya pahalanya khusus. Baik. Dan ada dua hal yang harus kita pahami kalau kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat, ya. Syarat buat KTP. Berarti kalau syarat yang tidak dipenuhi, KTP-nya nggak jadi. Syarat
nikah. Berarti kalau tidak dipenuhi nikahnya nggak sah. Begitupun syarat puasa. Ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang pertama, ternyata tidak semua orang itu wajib berpuasa, kawan-kawan. Tidak semua orang wajib berpuasa. Oke, boleh cek sound lagi, kawan-kawan. Apakah suara saya masih jelas? Karena di layar saya gambar kawan-kawan nge-freeze ya. Mungkin karena jaringannya kurang bagus. Boleh direspon dulu, khawatir saya bicara sendiri. Masih aman ya? Baik, pokoknya kalau tidak aman, tolong komentar di kolom chat ya. Baik. Ada 7 bekal kawan-kawan yang harus, ada 7 syarat wajib yang harus kita paham bahwa tidak semua orang wajib berpuasa. Yang pertama, yang wajib berpuasa hanya orang yang beragama Islam. Ya. Yang tidak beragama Islam tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik. Makanya kalau ada anak kecil usia 5 tahun berpuasa, puasanya tidak sah. Puasanya tidak wajib untuk dikerjakan, tapi boleh boleh saja untuk pembelajaran, tapi jangan kemudian kita berlebih-lebihan dan memaksakan kehendak kita kepada anak yang belum wajib berpuasa, ya. Tapi boleh boleh. Ya. Kita ajarkan bahwa puasa ini adalah sesuatu yang dikerjakan untuk membangun empati agar kita tahu rasanya lapar, karena hanya orang yang pernah lapar yang bisa merasakan bagaimana rasa lapar. Sehingga harapannya di luar Ramadan saat kita bertemu dengan orang lapar kita pun bisa membantu karena kita pernah lapar. Yang ketiga berakal. Maksudnya bukan orang gila. Makanya orang gila tidak wajib puasa. Yang keempat sehat artinya tidak punya penyakit yang kalau dia puasa membahayakan dirinya. Ya. Yang kelima mampu artinya dia punya kemampuan ya termasuk orang yang apa? Alzheimer ya. Pikun itu tidak wajib puasa karena dia tidak mampu menjaga dirinya untuk tetap berpuasa. Enam, tidak dalam perjalanan dia bukan musafir ya makanya musafir boleh tidak puasa atau tidak wajib berpuasa Ramadan. Yang ketujuh suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada orang siang-siang kok makan, kita jangan buru-buru suudzon. Siang-siang Ramadan ini ada orang makan di warteg. Oh, mungkin dia Kristen. Kristen dari mana? Oh, namanya Muhammad. Oh, mungkin dia belum balik. Belum balik gimana? Oh, udah kumisan jenggotan. Oh, mungkin dia sedang tidak sehat. Oh, badannya sehat bugar kayak gitu kok. Oh, mungkin dia tidak mampu. Oh, badannya kuat kok. Oh, mungkin dia musafir. Orang sini asli dia. Oh, mungkin dia head dan nifas. Dia laki-laki. Oh, kemungkinan terakhir berarti. Apa kemungkinan terakhir yang membuat dia tidak puasa? Oh, dia tidak berakal kayaknya. Orang gila kayaknya, ya. Ah, kalau itu mungkin Ustaz. Ya. Jadi kawan-kawan, hanya 7 golongan inilah yang diizinkan tidak berpuasa. Baik, sebaliknya, ya, mohon maaf, hanya 7 orang inilah, 7 syarat ini harus dipenuhi untuk puasa itu menjadi wajib. Artinya kalau ada salah satu di antara 7 ini hilang, maka puasa pun tidak wajib. Begitu. Nah, sekarang syarat sahnya. Puasa itu dianggap sah dengan 3 syarat. Yang pertama, tetap dalam agama Islam. Makanya kalau ada orang murtad, 5 menit sebelum maghrib puasanya tidak sah. Jadi kalau mau murtad, kapan? Jadi kalau ada orang, dia dari sahur masih Islam, eh, ba'da subuh masih Islam, 5 menit sebelum maghrib dia murtad, puasanya tidak sah. Nah, jadi kalau mau murtad kapan? Jawab di kolom chat. Biar puasanya sah. Jangan ya. Jadi hilangnya keislaman otomatis membatalkan puasa. Yang kedua, haid. Ibu bapak, wanita khususnya, ketika bulan Ramadan harus sering-sering ngecek sumber darah haid keluar. Kenapa? Karena kalau adzan maghrib kemudian Anda ke belakang mau kencing tiba-tiba ada darah, Anda jadi bingung. Ini darah keluarnya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Kalau sebelum maghrib puasa Anda batal dan puasa yang batal di hari itu wajib diganti di qadha. Tapi kalau keluarnya pada maghrib puasa Anda sah. Makanya kawan-kawan yang perempuan ya, ketika bulan Ramadan harus sering-sering ngecek. Ya, minimal 10 menit, 5 menit sebelum maghrib itu Anda cek ada darah haid atau tidak. Karena kalau keluarnya kalau Anda tahu bahwa Anda darah haidnya keluar setelah maghrib,
itu membingungkan. Keluarnya setelah adzan atau sebelum adzan. Ya, gitu ya. Yang ketiga, puasa menjadi sah saat dikerjakan di hari yang dibolehkan. Emang ada nggak? Emang ada hari yang tidak dibolehkan berpuasa? Ada tidak? Ada tidak hari di mana kita diharamkan berpuasa? Apa? Nah, yang pertama, 1 Syawal. Yang Idain ya. Idain. Di 2 hari Id. 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Itu yang utama. Itu yang utama larangan berpuasa. Yang ketiga, ayyamu tasyrik. Hari tasyrik. Hari setelah Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 11, 12, 13. Itu pun dilarang untuk berpuasa. Jadi totalnya ada berapa hari? Totalnya ada berapa hari kawan-kawan? Totalnya ada 5 hari. 5 hari yang para ulama bersepakat bahwa 5 itu haram berpuasa. Ada juga tambahan hari yang diharamkan atau bukan diharamkan ya, dilarang berpuasa, yaitu menjelang Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, jika sudah dekat dengan Ramadan, jangan berpuasa. Kecuali yang sudah terbiasa puasa sunnah. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, emang iya ya? Emang kalau 15 hari menjelang Ramadan kita nggak boleh puasa ya? Jawabannya boleh. Kalau yang pertama, sebelum 15 hari ketemu Ramadan kita udah biasa puasa sunnah. Yang kedua, boleh kalau itu bayar hutang. Qadha Ramadan, karena wajib. Tapi kalau sebelumnya nggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba besok Ramadan, hari ini kita puasa. Misalnya Ramadan hari Jumat. Hari Kamis kan masih Sa'ban, itu nggak boleh puasa. Biar apa? Biar ada pemisah antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Biar orang tidak mengira Anda memulai puasa duluan. Begitu. Iya, kalau udah terbiasa dengan puasa sunnah, boleh. Larangan itu berlaku bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum 15 hari ketemu Ramadan. Baik, nah tadi di awal saya bertanya, tapi intermezzo ya, sekarang kita serius. Lantas bagaimana sih cara menentukan Ramadan itu datang? Ya, ada 2 metodologi kawan-kawan yang disepakati oleh para ulama. Dan kemudian ada metode yang ketiga ya, yang menjadi metode kontemporer, yang menjadi jalan ulama-ulama kontemporer, yaitu apa namanya, eh, bukan dengan cara melihat hilal, ya bukan juga dengan ikmar, tapi dengan hisab. Itu metode kontemporer ya, dan ada juga argumentasinya. Tapi kalau secara dalil, para ulama salaf itu hanya memiliki 2 metode. Yang pertama disebut ru'yatul hilal, menentukan bulan Ramadan dengan cara melihat dengan mata, dan hilal berarti artinya bulan sabit. Disebut bulan sabit karena dilihat dari keberadaan bulan di awal yang bentuknya masih sabit, belum terlihat bulat dari bumi. Ya, jadi makanya nanti tanggal 29, mohon maaf, tanggal 20, iya 29 Sya'ban, Ba'da asar, orang-orang sudah mulai melihat hilal. Matahari di ufuk. Ya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena ternyata sekarang itu kan kita melihat hilalnya pakai alat ya, bukan pakai mata telanjang. Dan itu tuh para ulama kontemporer berbeda. Berapa derajat sih yang disebut bulan tuh sudah masuk? Ya, ada yang mengatakan 1 derajat kalau teman-teman Muhammadiyah itu pakainya wujudul hilal. Pokoknya walaupun ada awan yang menutupi, kalau secara ilmu astronomi bulan itu nampak ya puasa besoknya. Gitu. Tapi kalau menurut mayoritas organisasi Islam di Indonesia itu tetap menggunakan hilal. Artinya kalau hilalnya sebenarnya ada nampak, cuman karena ada awan mendung nggak kelihatan, ya tetap berarti besok belum puasa. Besok masih bulan Syaban tanggal 30. Nah, makanya kalau bulan sabitnya tidak bisa dilihat, maka para ulama menggunakan metode yang kedua, namanya ikmal. Kalau tidak bisa ru'yatul hilal, melihat hilal karena tertutup mendung, ya, tertutup awan misalnya, maka menggunakan metode ikmal. Apa itu ikmal? Menyempurnakan bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi besok masih Sya'ban, lusa baru puasa. Itulah yang menjadi penyebab seringnya terjadi perbedaan di bulannya bulan puasa. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam
Satu bulan Hijriah itu ada dua macam. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jadi dua-duanya benar. Kalau Sya'bannya 29 hari berarti besok puasa. Kalau Sya'bannya disempurnakan 30 hari berarti lusa baru puasa. Sampai sini jelas kawan-kawan? Boleh direspon di kolom chat dulu. Ada pertanyaan? Boleh silakan. Sambil nunggu. Jelas ya? Ya. Ustadz bingung, nggak usah bingung. Cukup ya ikuti yang diyakini. Anda mau ikut sidang isbat hasil pemerintah boleh. Tapi tanpa kemudian menyalahkan teman-teman yang ikut dengan keputusan Muhammadiyah. Jadi dua-duanya benar dengan argumentasinya masing-masing. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Rukun puasa. Ini yang harus kita betul-betul fahami kawan-kawan sebagai persiapan agar kita tidak lalai ya, agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama jazm. Jazm itu apa? Yakin. Jadi puasa wajib ini tapi syarat untuk puasa wajib ya, bukan untuk puasa sunnah. Ini syarat untuk ini rukun puasa puasa wajib bukan puasa sunnah. Yang pertama jazm, harus yakin. Jadi misalnya nih, kemudian besok mau safar ke kemana? Surabaya misalnya. Ditanya sama suaminya, "Mah, besok mau puasa nggak? Kan besok kita safar. Takut lemes di jalan. Gimana ya puasa apa nggak ya? Gimana besok deh?" Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena syarat puasa wajib harus ada keyakinan sebelum subuh. Jadi sebelum subuh tuh harus ada keyakinan mau puasa apa enggak. Jelas gak tentang jazm ini? Jelas? Baik. Kalau jelas lanjut. Yang kedua harus ta'yin. Harus ditentukan. Makanya kalau ada orang bilang, gak usah sih niat-niat puasa, orang sahur lah niat puasa. Betul. Orang sahur niat puasa. Tapi apa bedanya sahur untuk puasa Ramadan dengan sahur untuk puasa Senin Kemis? Ayo, jawab. Apa bedanya sahur untuk puasa Ramadan dengan sahur untuk puasa Senin Kemis? Jazm tidak berlaku untuk puasa sunnah. Jazm hanya berlaku untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak harus jazm. Besok selama Anda belum makan sampai duhur nggak makan apa-apa, ya Anda boleh puasa. Walaupun niatnya baru muncul setelah duhur. Nah, apa bedanya sahur untuk puasa Ramadan dengan sahur untuk puasa sunnah? Bedanya apa? Bedanya di ta'yin. Di ta'yin. Di apa? Di penentuan niat. Makanya nggak boleh kita puasa hanya mengandalkan sahur sebagai niatnya. Harus tetap ada niat dalam hati. Saya besok mau puasa apa? Itu namanya ta'yin. Gitu ya. Yang ketiga, tabyid. Apa itu tabyid? Niatnya harus dimiliki dalam keadaan sebelum adzan subuh. Harus bermalam. Makanya sebagian orang kalau bayar hutang, termasuk bayar hutang. Bayar hutang itu puasa wajib. Jadi empat niat syarat ini harus dipenuhi dalam puasa qadha Ramadan karena itu wajib. Itu tabit. Tabit itu artinya niatnya dari malam. Dari semenjak azan maghrib malam itu tuh harus ada niat bahwa besok mau puasa Ramadan. Itulah kenapa sebagian masjid ada yang habis tarawih itu barang-barang nawaitu samagodin an adai fadhi sahri Ramadana hadis. Ada yang begitu di masjidnya? Hadis sanati fardha ada? Nah, yang harus dipahami itu bukan niat ya, karena niat para ulama sepakat dalam hati. Itu artinya apa? Itu mengingatkan untuk supaya kaum muslimin niat di hati masing-masing. Karena mengingatkan harus pakai mikrofon. Karena kalau mengingatkan dari hati ke hati nggak sampai. Jelas tidak?
Jadi nawaitu semagodin itu bukan niat, karena niat para ulama sepakat dalam hati, tapi diingatkan supaya habis tarawih itu kita niat, oh besok mau Ramadan. Gitu ya. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan harus setiap malam. Jadi malam niat lagi besok, malam niat lagi besok, malam lagi niat lagi besok. Tapi menurut Imam Malik berkata boleh diniatkan satu untuk 1 bulan. Maka solusinya bagaimana? Solusinya, kalau boleh saya saran, lakukan dua-duanya. Jadi ketika tanggal 1 Ramadan kita berniat, ya Allah aku berniat sebulan ini puasa Ramadan supaya sah menurut Imam Malik. Yang kedua, setiap malam pun kita perbaharui niatnya. Kalau misalnya ada yang kelupaan, puasa kita tetap sah karena menurut Imam Malik puasa Ramadan karena satu paket sebulan Ramadan bisa diniatkan di awal untuk 1 bulan. Paham sampai sini? Ya, tetapi menurut madhab Syafi'i dia punya syarat yang keempat. Namanya apa? Tajdid. Apa itu tajdid? Niatnya harus diperbaharui setiap hari. Ini pembahasan menurut Imam Syafi'i ya. Kalau menurut Imam Malik tidak harus tajdid, tidak harus diperbaharui. Yang penting sudah niat di awal untuk 1 bulan boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i harus tajdid, harus setiap malam diperbaharui niat. Baik, rukun puasa yang kedua yaitu imsak. Ustadz, bolehkah malamnya atau pas sahur? Paling bagus malam, paling telat sebelum adzan subuh. Begitu ya? Baik. Nomor dua, imsak. Apa itu imsak? Imsak artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya tolong di skip dulu ya. Khawatir nanti pembahasannya tidak selesai. Nanti di sesi akhir Anda boleh raise hand biar pertanyaannya jelas, biar tidak salah paham. Baik. Saya izin lanjut ya, tidak saya jawab pertanyaan di kolom chat, disimpan dulu, di skip. Nanti di akhir kajian kita bisa buka sesi tanya jawab. Gitu ya. Kawan-kawan, eh, mana yang benar? Puasa itu dari adzan subuh sampai adzan maghrib atau dari fajar sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau ada pilihan, dari kapan sampai kapan orang berpuasa? A. Dari adzan subuh sampai adzan maghrib. B. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. C. Dari nging ke nging. Mana yang benar? Puasa itu dari mulai kapan sampai kapan? A. Dari adzan subuh sampai adzan maghrib. B. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. C. Dari nging ke nging. Ada yang jawab C? Masih makan. Kenapa masih makan? Belum nging. Mau buka puasa. Udah buka belum? Belum nging. Ada nggak di daerahnya yang tandanya buka puasa tuh nging, bunyi alarm nging. Ada? Ya. Jawabannya yang paling tepat B. Kenapa bukan adzan maghrib? Kenapa bukan adzan subuh sampai adzan maghrib? Bukan adzan maghrib sampai adzan subuh, Bu. Kebalik ya. Puasa itu bukan dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Masa Anda puasa malam hari? Kenapa jawabannya bukan adzan subuh sampai adzan maghrib? Karena adzan subuh belum tentu tepat waktu. Kalau muadzinnya terlambat, masa Anda makan? Belum adzan, padahal muadzinnya terlambat datang karena ketiduran. Maka tetap, walaupun belum adzan, Anda tetap tidak boleh makan karena yang menjadi pertanda adalah waktu subuhnya, bukan adzan subuhnya. Waktu maghribnya, bukan adzan maghribnya. Makanya biasanya para muadzin itu sebelum adzan dia buka dulu, boleh nggak? Boleh nggak? Muadzin itu sebelum adzan dia minum air putih dulu untuk membasahi tenggorokan, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kan belum adzan maghrib. Muadzinnya belum adzan, kenapa boleh? Boleh nggak muadzinnya sebelum adzan minum kayak gini nih? Minum kopi. Boleh nggak? Boleh, berarti puasa itu bukan dari adzan subuh ke adzan maghrib. Tapi dari waktu subuh ke waktu maghrib. Atau bertepatan dengan terbitnya fajar waktu subuh dengan terbenamnya matahari. Jadi kawan-kawan pastikan punya jadwal imsakiyah. Jadi nggak tergantung sama azan di masjid. Khawatir mau adzinnya makan baksonya keenakan sampai lupa azan. Anda nggak buka-buka.
Bu, kenapa belum buka? Belum adzan di masjid sebelah? Nah, sampai isya Anda nggak buka. Gara-gara nunggu adzan. Atau Anda masih makan, padahal udah waktu subuh. Ya, gitu ya. Paham? Iya. Harus diperhatikan, kita harus punya jadwal imsakiyah. Jadwal imsak itu apa? Waktu-waktu sholat khususnya maghrib dan subuh. Supaya ya kita berhenti makan ketika waktu subuh datang. Gitu ya. Nah, oke. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh dipertanyakan ya. Nanti saya kasih waktu cukup lapang lah ya. Kajian kita sampai jam 7. Sebelum jam 7 saya sudahi supaya terbuka waktu untuk tanya jawab. Lanjut. Ustadz, bagaimana hukum nawaitu? Ya, nawaitu tuh dari mana sih? Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati dan seterusnya. Ternyata ulama yang menciptakan redaksi tersebut ialah, nah ini biar tahu sejarahnya ya. Ini biar tahu sejarahnya itu bukan dari Nabi. Para ulama sepakat ucapan nawaitu sauma godin itu bukan dari Nabi. Itu disebutkan redaksinya oleh Imam Ar-Rafi'i Al-Quzwaini dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau menuliskan redaksi niat tersebut dalam kitab Fathul Aziz bi Syahri Al-Waziz atau biasa yang disebut dengan istilah Asy-Syahrul Kabir li Ar-Raf'i. Ya, itu yang pertama menyebutkan redaksi nawaitu dan seterusnya. Sebagai implementasi atas syarat-syarat niat tersebut guna memudahkan bagi para kaum muslimin ketika ingin berniat puasa Ramadan. Yang kemudian niat tersebut kembali ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhut Thalibin yang akhirnya menjadi familiar dan banyak diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi nawaitu sama godin itu diajarkan oleh para ulama supaya memenuhi syarat puasa. Rukun puasa tadi ya, harus jazm, harus ta'yin, tabyid dan tajdid. Nah, tetapi para ulama sepakat sebenarnya tempatnya di mana? Di hati. Jelas gak? Diucapkan hanya untuk apa? Hanya untuk mengajari dan mengingatkan. Jelas tidak sampai sini? Jawab di kolom chat biar tidak salah paham. Jadi niat tempatnya di mana? Qad ittafaqal ulama anna mahallun niyat anna mahallan niyat fil qalb. Para ulama sepakat niat di hati. Hanya saja ucapan nawaitu itu untuk mengingatkan, bukan niat. Makanya nawaitu yang diucapkan di mulut itu belum cukup, harus di hati. Jelas? Nah, cuma nanti ada perbedaan. Ada yang mengatakan gak usahlah pakai mulut nih, udah terserah. Yang penting di hati begitu. Ya, jelas. Oke, lanjut. Haruskah pakai nawaitu? Jawabannya tidak harus. Selagi dalam hati Anda mengucapkan aku berniat dan gak mesti, boleh nggak pakai lafat yang lain? Pakai lafat bahasa Indonesia. Ya Allah, aku berniat puasa Ramadan. Boleh. Makanya jawabannya, kalau ada pertanyaan haruskah menggunakan nawaitu? Jawabannya tidak harus. Haruskah dengan ucapan nawaitu? Jawabannya berbeda. Karena itu hanya ucapan untuk melengkapi 4 rukun tadi di awal. Supaya urutannya jelas. Baik. Sekarang kita bahas. Apa sih perbedaan imsak dan puasa? Secara bahasa, imsak dan puasa itu sama. Imsak dan siam itu secara bahasa itu sinonim. Ya. Tetapi ternyata kalau kita telisik lebih dalam ada perbedaan. Ya. Tapi sebelum kita bahas perbedaan ada persamaan. Persamaannya apa? Persamaan imsak dengan puasa adalah sama-sama tindakan untuk tidak makan, minum, serta meninggalkan segala hal yang merupakan larangan ketika berpuasa. Dalam hal satu ini puasa dan imsak tidak berbeda. Jadi imsak dan puasa artinya sama-sama nahan diri untuk tidak makan dan minum. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau eh, apa namanya imsak itu tidak mesti niat ibadah. Kalau puasa itu niatnya ibadah. Makanya ada syarat dan rukunnya. Makanya diet itu masuknya apa diet? Diet kan orang nggak makan ya. Itu masuknya puasa atau imsak. Orang diet itu kan tidak makan, tidak minum. Misalnya diet 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 benar-benar nggak makan, nggak minum. Itu disebutnya puasa apa imsak? Tergantung dia niatnya apa. Kalau niatnya sekedar nggak makan, nggak minum, ya berarti nggak ada syarat dan rukun.
Ya, kayak IF ya, intermediate fasting itu kan boleh dilakukan malam hari, jam makannya boleh dibuka jam 12 siang, terserah dia, aturannya dia semau-mau dia. Karena itu imsak, kalau puasa nggak boleh. Puasa kan 12 jam, boleh nggak kita tukar waktunya? Kita puasanya dari adzan maghrib sampai adzan subuh, kan sama-sama 12 jam, boleh nggak? Jawab di kolom chat. Boleh tidak? Kita ganti waktu, kan sama-sama 12 jam kan? Tapi kita ganti waktunya dari adzan maghrib sampai adzan subuh. Enak banget kan? Iya, enak banget lah. Tidur, buka. Ya, nggak boleh. Kalau imsak boleh nggak? Kalau kalau fasting boleh nggak? Kalau fasting boleh nggak? Fasting boleh, karena fasting itu bukan aturan agama, jadi bebas. Jelas? Baik. Sekarang kita bahas, kapan kita wajib untuk menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan semua larangan. Seluruh ulama sepakat, dengarkan baik-baik nih ya, supaya tidak salah paham. Seluruh ulama sepakat, fajar sodik alias waktu subuh. Waktu dimulainya kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Yaitu ketika waktu subuh datang. Dengar satu hadis ini, barang siapa mendengar azan berkumandang, masih memegang minuman di tangannya, makanan di mulutnya, maka lanjutkan. Pernah dengar hadis itu enggak? Maka selesaikan hajatnya, selesaikan kebutuhannya. Pernah dengar hadis itu? Nah, ini banyak yang salah paham. Pentingnya belajar ke para ulama lewat jalur sanad. Saya juga dulu pernah salah paham, kawan-kawan. Ternyata banyak orang yang memahami bahwa boleh makan dan minum ketika adzan subuh berkumandang kalau telat sahurnya. Bener gak? Ya boleh, tapi puasanya batal. Batal Marimar, batal Ferguso. Kenapa? Disebut puasa itu tidak makan, tidak minum dari adzan subuh atau waktu fajar sampai adzan maghrib. Kalau Anda makan berarti definisi puasa tidak ada dalam hidup Anda. Terus hadis tadi gimana? Makanya belajar tuh yang tuntas. Maksud hadis itu adalah adzannya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Jadi dalam dalam kebiasaan Nabi, adzan tuh ada dua. Ada adzan awal, ada adzan subuh. Makanya muadzinnya Rasul ada dua. Ada Abdullah bin Umi Maktum, ada Bilal bin Abi Robbah. Ya. Nah, yang dimaksud hadis tadi adalah adzan awal, bukan adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh, kalau Anda sedang megang gelas, adzan subuh, taruh. Kalau Anda sedang makan, adzan subuh, keluarin yang di mulut, tapi yang masuk perut rezeki. Jangan dilanjutin makan. Kalau dilanjutin makan, ya batal puasanya. Karena definisi puasa, tidak makan, tidak minum, dan semua larangan semenjak adzan subuh. Bukan adzan awal. Makanya hadis tadi itu cerita adzan awal, bukan adzan subuh. Jelas sampai sini? Jangan sampai ada yang salah paham lagi ya. Adzan subuh masih makan, masih minum gitu. Kenapa? Kata Nabi kalau kita masih apa namanya dengar adzan, kalau masih memegang, kalau masih dipegang boleh. Nanti sebelum adzan subuh kita pegang semua biar bisa kita makan gitu. Mana ada. Adalah pentingnya belajar sampai tuntas. Jelas? Itulah kenapa di Indonesia ada kebudayaan, ada kebiasaan 10 menit sebelum adzan subuh ada imsak, bener gak? Ya, 10 menit sebelum adzan subuh ada imsak. Imsak, imsak. Ada juga suara sirine. Nging. Pertanyaannya, pas imsak itu, pas suara sirine itu bunyi 10 menit sebelum adzan subuh masih boleh makan nggak? Masih boleh makan tidak? Masih boleh, tetapi lebih baik jangan. Biar apa? Biar jangan sampai pas adzan subuh Anda di tenggorokan ada makanan. Minum batal nggak minum seret sepanjang hari. Susah nafas. Kenapa Pak kok kayak susah nafas? Ini Ustadz ada ayam goreng di tenggorokan. Kenapa? Nggak bisa ditelan. Minum. Udah adzan subuh. Makanya 10 menit kalau bisa sudah selesai. Udah bersih, udah gosok gigi, udah datang ke masjid persiapan menanti azan subuh. Itulah kenapa ada
imsak. Imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Tapi kita harus paham. Tapi kalau misalnya apa namanya terlambat sahurnya, bolehlah kemudian imsak itu kita gunakan buat sahur. Tapi perhatikan jam, jangan sampai kita adzan subuh masih makan, karena repot. Repotnya kenapa? Kalau sudah adzan subuh gimana coba? Mau minum batal, nggak minum seret. Makanya perbanyak minum. Ya, walaupun kadang-kadang banyak orang yang salah paham. Banyakin minum biar nggak haus, Bu. Anda kira anak ibu unta yang bisa menampung air di punggungnya. Sebanyak apapun minum, dikeluarin juga. Makanya banyak minum, banyak kencing. Ya minum sewajarnya aja, nggak usah banyak minum. Kayak sapi gelonggongan, anaknya suruh minum terus kayak sapi gelonggongan. Dikira anaknya unta apa bisa menyimpan air di punggungnya? Jawabannya ya minum secukupnya saja. Ayo, siapa di sini orang tua yang masih memahami kalau mau imsak anaknya suruh minum yang banyak? Anak Anda tuh manusia, bukan onta, saudara-saudara. Akhirnya anaknya kencing terus. Kenapa? Iya karena manusia itu nggak seperti unta. Dia hanya bisa menyimpan cadangan air secukupnya badan dia. Ya, minum secukupnya saja. Ya gitu ya. Iya dikira anaknya sapi gelonggongan apa ya? Suruh minum terus. Ada di sini yang waktu kecil disuruh minum terus sama orang tuanya ada? Coba bilang saya di kolom chat. Nih korban-korban sapi gelonggongan nih. Ada? Tuh kan banyak kan? Iya. Minum, minum, ayo minum. Lagi. Biar gak haus. Tetap aja kencing dikira unta apa bisa menyimpan air. Minum secukupnya saja. Ya, baik. Sekarang, waktu dimulainya puasa, para ulama sepakat ya ketika waktu subuh masuk atau fajar shadiq. Ya. Sekarang berakhirnya kapan? Berakhirnya seluruh ulama sepakat waktu terbenamnya matahari. Tidak mesti menunggu adzan. Jika ragu, maka beralih ke yang yakin. Misalnya begini. Kalau yang pertama jelas ya. Yang kedua juga jelas. Yang ketiga, maksudnya kawan-kawan, kalau Anda tuh ragu, ini sudah maghrib belum sih? Makanya tunggu sampai yakin. Jangan berbuka puasa dalam keadaan masih ragu. Jam tangan mati, jam dinding mati, lampu mati. Anda kan nggak tahu nih sudah adzan maghrib atau belum. Maka jangan buka dulu sampai Anda yakin. Jelas ya? Iya. Jangan sampai dengar Allah langsung buka Allahumma arhamna bil Quran. Sudah kadung Anda buka puasa, batal puasa Anda. Makanya jangan nunggu, jangan baru Allah langsung buka, dengerin dulu kalimat selanjutnya. Lagian kadang-kadang orang di masjid sebelum adzan sudah sholawatan nadanya adzan. Allahumma arhamna bil Quran. Itu bukan rezeki Pak Komar, itu batal puasanya karena disengaja. Kalau lupa baru rezeki, kalau itu batal puasanya karena kesalahan diri sendiri. Belum dengar kalimat selanjutnya sudah buka, dengerin dulu. Allahu Akbar. Jangan juga buka dulu. Kenapa? Bisa jadi takbiran. Allahu Akbar. Jangan buka. Lagian ngapain sih dia takbiran gitu ya. Makanya lebih baik jangan gunakan azan, lebih baik gunakan jam waktu. Walaupun belum azan, kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah sudah masuk waktu berbuka. Ustadz, kalau saya mah pakainya handphone. Ada nggak di sini yang ngandelin azan di handphone? Ada? Coba. Siapa di sini yang kalau buka puasa ngandelin azan di handphone? Bu Sinta. Bu, boleh ya pakai azan di handphone. Tapi pastikan kalau Anda habis pulang dari luar kota, di setting awal. Di setting ulang otomatis. Jangan sampai nanti Anda habis dari timur ke barat. Belum disetting, udah azan maghrib setengah enam. Padahal waktunya masih waktu timur ya, itu jadi masalah. Paham? Gitu. Baik. Sunnah-sunnah puasa ini tidak wajib tapi menambah pahala. Itulah kenapa puasa pahalanya beda-beda tergantung sunnahnya dikerjakan atau tidak. Yang pertama, sahur. Sahur itu sunnah. Ustadz, saya orang kuat. Saya emang gak usah sahur. Sudah kuat. Ini bukan masalah kuat tidak kuat marimar. Ini masalah sunnah. Kata Nabi, tasharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Ustadz, tapi saya kalau sahur malah lemes, Ustadz. Boleh nggak cuma minum air? Itu juga namanya sahur. Anda kira sahur itu harus makan rendang?
Sahur tuh artinya minum atau makan sebelum subuh. Namanya sahur. Walaupun air putih itu sahur juga. Jadi sahur nggak mesti pakai rendang. Jelas? Jadi kalau Anda malas makan, yang penting minum. Minimal kurma satu. Itu juga disebut sahur. Jadi sahur itu apa? Makan atau minum, apapun itu sebelum adzan subuh berkumandang. Jelas? Yang kedua, mengakhirkan sahur. Ustaz, saya sahurnya habis terawih. Boleh? Boleh. Tapi tidak mengikuti sunnah. Soalnya saya malas bangun, Ustaz. Ngantuk. Saya sahurnya habis terawih. Boleh. Tapi tidak mengikuti sunnah. Karena sebaik-baiknya sahur adalah di akhir. Yang ketiga, kalau berbuka dibalik. Menyegerakan berbuka. Bu, kenapa belum buka? Saya masih kuat, Ustaz. Hmm, saya bukan orang lemah. Yang azan maghrib langsung buka. Ini bukan masalah kuat tidak kuat, Marimar. Ini masalah sunnah Nabi. Makanya ada namanya takjil. Tahu takjil? Apa takjil? Ayo, siapa yang tahu takjil? Takjil itu apa? Takjil apa takjil? Nah, ini banyak yang salah paham ya. Takjil itu bukan makanan pembuka. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Apapun yang dikonsumsi ketika awal berbuka namanya takjil. Jadi nggak mesti korma, nggak mesti. Tapi memang sesuai sunnahnya, sunnah yang paling bagus takjil itu bi bir rutob. Jadi ada urutannya kawan-kawan. Kalau mau mengikuti contoh Nabi, ya, bir rutob. Jadi sunnah yang pertama apa? Bir rutob. Apa? Kurma muda. Urutannya kurma muda dulu. Jadi paling bagus puasa itu buka puasanya bir rutob dengan kurma muda. Fa'ilam yakun kalau nggak ada bitamer dengan kurma biasa. Ya, rutop itu lebih segar kawan-kawan buat buka. Kawan-kawan yang pernah ada ke Tanah Suci itu di sana banyak rutop. Rutop tuh kurma yang masih asli kurma, bukan manisan kurma. Kurma yang masih wujudnya keras tapi manis. Pernah makan ya? Bir rutop. Tapi kalau nggak ada rutop, kurma biasa. Kalau nggak ada kurma biasa, air putih. Bukan yang manis-manis. Jelas? Jadi pengganti kurma muda, kurma tua. Kalau tidak ada kurma tua, air putih. Bukan yang manis-manis. Paham? Jadi kalau nggak ada kurma, ya air putih dulu. Baru gorengan. Ya. Makanya saya kalau buka, lihat istri. Kenapa? Karena istrinya manis. Jelas? Baik, yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i 60 kali khatam sepanjang Ramadan. Berarti sehari 2 kali beliau khatam. Masya Allah. Imam Syafi'i meliburkan semua pengajiannya di bulan Ramadan dan fokus membaca Al-Quran. Karena sebelum Ramadan beliau ngaji terus kan. Kalau kita kan kenapa ngaji bulan Ramadan, sebelum Ramadan jarang ngaji. Makanya pas Ramadan banyakin pengajian, menambah ilmu. Ya, kawan-kawan, membaca Al-Quran banyak-banyak. Satu huruf 10 kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ya, ayo berlomba-lomba. Ustadz, emang boleh ya baca Quran tapi nggak paham? Boleh. Bacanya aja doang udah pahala, apalagi kalau dipahami. Makanya saran saya di bulan Ramadan Anda punya target minimal 3. Satu, baca doang tanpa arti. Dua, baca artinya. Tiga, menghafal. Ya mungkin 1 ayat 2 ayat gak apa-apa. Yang penting ada hafalan. 3 ya, bacaan, terjemahan. Jadi Anda tuh punya pembatas di Quran, bacaan dan terjemahan. Jadi dipisah gitu sama hafalan. Kemudian yang kelima memperbanyak sodakoh. Sodakoh itu gak mesti materi ya. Senyum sama orang juga sedekah. Makanya jangan sampai ini takmir masjid salah nulis kotak ya. Yang benar bukan kotak sodakoh tapi kotak infak. Karena kalau sodakoh itu umum. Kalau infak harus materi, harus harta. Kalau sodakoh bisa pakai senyuman. Kalau tulisannya kotak sodakoh, nanti kotaknya cuma disenyumin sama jamaahnya. Pantesan selama ini tuh kotak pada disenyumin doang, nggak dikasih duit gitu ya. Karena tulisannya kotak sodakoh. Dan senyum itu sodakoh, makanya kotaknya disenyumin terus. Dari ujung sampai ujung disenyumin, kotaknya kosong. Nah, kenapa ini kosong? Disenyumin doang sama jamaahnya. Kenapa? Disebutnya kotak sodakoh. Makanya yang benar kotak infak. Kalau infak
Nggak boleh pakai senyum, harus pakai harta. Jelas sampai sini perbedaan infak sama sodakoh? Ya, kalau sodakoh boleh materi, boleh imateri. Kalau infak harus materi. Makanya nih, tolong sampaikan ya ke takmir musola dan masjid sekitar rumah Anda, tulisannya jangan kontak sodakoh, tapi kotak infak. Nanti kalau kotak sodakoh disenyumin doang sama ibu-ibu, bapak-bapak jamaahnya. Baik, yang keenam menjaga lidah dan anggota tubuh. Ya, menjaga lidah artinya tidak berbicara yang buruk, menjaga anggota tubuh tidak digunakan untuk perkara yang buruk. Yang ketujuh meninggalkan nafsu dan syahwat. Ya, makanya kawan-kawan jangan sampai kita kemudian menjurus ya. Kalau lagi puasa tuh jauh-jauh sama istri, tidur siang agak jauhan dikit. Karena ternyata kalau siang Ramadan itu istri kelihatan lebih cantik. Betul Bapak-bapak? Ya. Lagi Ustadz Irgi nih pengantin baru. Kalau siang hari tuh istri tuh kebawaannya tuh bersinar wajahnya. Kenapa? Ya, tazyin dihiasi oleh syaitan. Pas buka puasa jadi biasa aja. Ya. Pas buka puasa tuh hilang auranya gitu ya. Pas siang hari tuh kayaknya cantik banget, pengennya bawaannya meluk gitu ya Pak Komar ya. Karena tazyin dihiasi oleh setan. Giliran udah buka puasa hilang. Ih, kok jadi berubah istri saya? Karena sama. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau lagi puasa, lihat spons cucian kayak lihat apa? Kayak lihat Bika Ambon. Bener gak? Lihat spons cucian tuh kayak Bika Ambon nih, enaknya. Lihat gulungan karet kayak spaghetti. Lihat iklan-iklan bertebaran makanan tuh kayaknya enak semua. Giliran pas puasa biasa aja. Bisa dipahami? Iya, apalagi martabaknya terang bulan tuh. Kalau sebelum buka puasa terang banget bulannya. Pas buka puasa kenyang. Ya. Minum segelas air sudah kenyang. Nah, itu lapar mata kawan-kawan. Ya. Kemudian pembatal puasa ada 6. Yang pertama sengaja makan dan minum. Di garis bawahi sengaja. Ya, sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, misalnya Pak Komar terpleset persis di mangkok mie ayam. Tertelan mangkok mie ayam, Pak Komar pun kemudian berguling-guling. Ternyata nyenggol jus jeruk tumpah ke mulutnya. Dan beliau pun berguling-guling lagi nyenggol puding. Pudingnya masuk ke perut. Tidak batal puasanya. Kalau tidak sengaja. Paham? Jadi selama tidak sengaja, tidak batal. Itu rezeki. Tapi masa iya gitu ya, sampai 3 menu ya jatuh kok mie ayam, ke jus jeruk sama penut penutupnya ada lagi ya, pudingnya luar biasa itu jatuhnya ya, jatuh yang direncanakan sepertinya. Ya, yang kedua dalam mazhab Syafi'i batal juga sengaja muntah. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Yang batal adalah sengaja muntah. Makanya kalau kawan-kawan biasanya nih ibu-ibu nih, ya ibu-ibu nyuapin anak. Kebiasaan kalau anaknya nggak nyuap, nggak mau disuap ke diri sendiri kan? Siapa yang pernah lupa gitu? Nyuap mama, akhirnya dimakan. Nah, inget bahwa pas puasa. Maka yang sudah nyampe tenggorokan, yang sudah lewat tenggorokan nggak usah nggak usah batal malah puasanya dalam madzhab Syafi'i. Ya itu rezeki. Yang masih di mulut keluarkan. Nah, yang sudah lewat tenggorokan rezeki, yang masih di mulut keluarkan. Gitu. Makanya ada juga caranya mengingatkan orang yang sedang lupa puasa. Jadi kalau istri Anda sedang makan, padahal dia puasa, jangan langsung diingetin. Biarin dulu tuntas. Nah, biarin tuntas. Baru, Mama, ada apa ayah? Mama kan puasa. Astagfirullahaladzim ayah. Mama lupa. Nah, tapi udah selesai. Jangan sampai ngingetinnya pas istri Anda sedang sedang makan, baru ngunyah, udah nelan nyampe sini, Anda ngomong, Mah, ada apa? Mama, astagfirullahaladzim, coba. Makanan nyangkol di tenggorokan. Minum batal, nggak minum nggak bisa masuk. Nyusahin orang. Makanya kalau ngingetin, Mama, ada apa ya? Telan, ada apa? Telan nggak? Ya ada apa? Telan sekarang. Ih, ada apa sih? Telan nggak? Udah, mau puasa. Astagfirullahaladzim, nah, baru benar. Jadi mengingatkan orang yang lupa pun ada caranya. Jangan langsung diingetin, khawatir makanan masih di tenggorokan.
Kalau dia minum, dia batal karena dia sudah sadar. Tapi kalau dia minum sebelum dia sadar dia sedang puasa, belum batal. Makanya suruh telan dulu. Baru setelah itu, mama lagi puasa. Oke. Baru diingatkan. Sehingga dia lepas dari kesusah payahan. Ad-darur, namanya apa? Menghindari kedaruratan, menghindari kebahayaan. La dororo wa la diror. Jangan membahayakan dan jangan membahayakan diri. Gitu. Paham? Oke. Kemudian, Ustaz kalau nyicipi makanan bagaimana? Nyicipi boleh, tapi di ujung lidah. Habis itu dilepeh. Ujung lidah kita tuh punya indera perasa. Saya lupa indera perasa apa, tapi kalau nyicipi boleh. Ini sendok, keluarin lidahnya, tetesin. Habis itu dilepehin. Nggak boleh ditelan. Kalau ditelan, batal puasa Anda. Paham? Gitu. Dan menelan ludah sendiri itu tidak batal. Jadi nggak usah ngeludah terus. Ini puasa tebar ludah di mana-mana. Kenapa sih? Takut batal. Nggak batal ngeludah, menelan ludah sendiri kecuali menelan ludah orang baru batal. Atau nelan ludah sendiri yang sudah dikeluarin. Misalnya ludahnya dikumpulin di gelas. Ustadz, oh berarti nelan ludah sendiri nggak batal. Akhirnya ada orang kreatif. Dia ngeludah di sebuah gelas sampai penuh, dia masukin freezer. Sampai jadi es batu, dia telan lagi. Kalau itu mah batal, Marimar. Karena sudah keluar dari mulut. Yang tidak batal adalah air ludah yang masih di mulut. Kalau sudah keluar dari mulut, ditampung ke gelas, dimasukkan ke freezer jadi es batu, batal. Ustadz, berarti gak boleh ya? Berarti boleh menelan ludah sendiri. Ya udah, saya ngeludah di air marzan ya. Saya ngeludah di air marzan, saya kudek-kudek. Itu mah bukan minum ludah, minum air marzan. Gelut katanya ya. Paham? Itulah pentingnya ngaji sampai tuntas. Biar tidak salah paham. Jadi jangan sampai puasa tuh ngeludah terus. Ada nggak orang yang kalau puasa ngeludah terus? Sampai depan rumahnya banjir. Ini banjir kenapa? Hujan enggak? Air laut enggak ada. Ludah orang yang punya rumah sampai banjir. Nah, itulah pentingnya kalau puasa tuh biasa aja, nggak usah puasa kayak orang kesurupan. Ya. Jadi biasa aja. Jadi kawan-kawan telan ludah sendiri mah telan-telan aja, nggak usah pakai orang puasa. Puasa tuh berzikir bukan ngebuang dahak gitu ya. Wajar karena kita sedang tidak makan ya wajar kalau mulut kita dipenuhi dengan karena organ tubuh manusia itu menyesuaikan. Kalau kering dia membasahi. Ya, kalau orang lapar itu air ludahnya semakin banyak membasahi tenggorokan. Otomatis. Betul tidak? Jadi gak usah pakai dibuang-buang terus. Kering lagi airnya. Nanti produksi air ludahnya muncul lagi. Jadi gitu terus sampai maghrib. Gitu. Paham? Gitu ya. Kemudian, siapa saja yang boleh tidak puasa yang pertama orang sakit? Bu, kenapa tidak puasa? Sakit, sakit apa? Sakit hati. Sakit hati mah wajib puasa. Sakit yang boleh tidak puasa adalah sakit yang berurusan dengan fisik yang kalau puasa tambah sakit. Apa urusannya sakit hati sama puasa? Ya. Pak, kenapa nggak puasa? Sakit, sakit apa? Panu. Apa urusannya panu sama puasa? Panu mah puasa aja wajib. Kenapa jadi nggak puasa gara-gara panu? Panu, kudis, kurap, dan kawan-kawan tidak termasuk sakit yang membuat orang boleh meninggalkan puasa. Maka para ulama memberikan koridor. Sakit yang membuat orang boleh tidak puasa adalah sakit yang kalau mengerjakan puasa, sakitnya tambah parah, berujung kematian. Yang kedua, musafir. Pertanyaannya, siapa musafir? Dalam mazhab Syafi'i, musafir adalah orang yang berpergian minimal 4 farsakh, sekitar 87 sampai 89 kilometer jarak minimalnya dan tidak lebih dari 5 hari terhitung dengan perjalanan pulang dan perginya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada tiga ya. Yang pertama disebut musafir jika dia punya tujuan yang jelas. Jadi nggak boleh ada orang muter-muter doang. Kemana Bu? Muter-muter sepanjang 89 kilometer. Soalnya saya lapar, nggak boleh. Jadi musafir syarat yang pertama dalam mazhab Syafi'i harus apa? Goyatun maksusoh, harus punya tujuan yang jelas mau kemana. Yang kedua, jaraknya minimal 4 farsah, satu burdah, yaitu sekitar 87 kilometer sampai 89 kilometer. Yang ketiga, ketika dia sudah sampai, dia tidak menetap lebih dari 3 hari. Berarti kalau sama pulang pergi 5 hari. Jadi kalau berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat,
Anda pulang masih disebut musafir. Tapi kalau Sabtu Anda belum pulang berarti Sabtu Anda belum sudah tidak disebut musafir, sudah disebut mukim dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga tidak mampu. Tidak mampu dalam keadaan fisik maksudnya. Dia misalnya apa? Dia tidak sakit tapi Alzheimer, pikun, maka disebut tidak mampu. Makanya orang-orang pikun, orang yang baru makan dia bilang belum makan, ada nggak? Ya. Ada kan orang tua yang kalau habis makan nasi masih nempel di sini. Nah, mama belum makan padahal nasi masih nempel di sini. Ah, itu sudah tidak wajib puasa. Tapi banyak juga orang yang masih muda pikun. Saat apa? Saat pinjam duit. Pas bayar tiba-tiba pikun. Oh, aku punya hutang ya, itu ya. Itu pikun yang disengaja dan direncanakan. Yang keempat, orang yang boleh tidak puasa adalah hamil dan menyusui. Ya, hamil dari usia hari pertama sudah boleh tidak puasa. Walaupun boleh juga puasa. Makanya hamil itu bukan wajib meninggalkan puasa, tapi pilihan. Opsional. Boleh puasa, boleh tidak. Yang kedua menyusui. Tapi saat menyusui adalah bayinya di bawah usia 2 tahun. Tapi kalau bayinya di atas 2 tahun, bayinya usia 42 tahun, tidak boleh meninggalkan puasa. Jadi kalau yang disusui usianya 40 tahun, 45 tahun, 38 tahun, itu tidak boleh meninggalkan puasa. Wanita menyusui yang boleh meninggalkan puasa hanya jika anaknya di bawah 2 tahun. Jelas sampai sini ya, ibu-ibu ya. Bu Yuni, kalau yang disusui usia 40 tahun nggak boleh meninggalkan puasa. Jelas? Ya. Hamil 8 bulan bisa puasa. Seluruh wanita hamil bisa puasa, bisa tidak. Tergantung kondisi dirinya masing-masing. Itu pilihan Bu Nurjannah. Mau 8 bulan, mau 9 bulan, sampai kapan wanita hamil boleh puasa? Sampai sebelum pembukaan. Pas udah pembukaan, dia sudah tidak boleh puasa. Baik, sampai situ. Kita buka 8 menit untuk sesi tanya jawab supaya yang belum jelas bisa lebih jelas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga waktu yang ada bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathiran. Nasa Muslim yang telah menemani, yang telah memberikan wasilah ilmu kepada kita semuanya supaya kita lebih aware ya, ayah bunda semuanya. Untuk ayah bunda yang ingin membutuhkan penjelasan lebih lanjut, ya boleh langsung bertanya kepada guru kita. Masya Allah. Ada yang sudah raise hand. Silahkan Bu Reni dari Teluk Naga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, oke. Mengenai tadarus, Ustadz, biasanya kan kami kalau itu ada jadwal tadarus itu di masjid sekitar bisa jadi sampai 3 jam. Nah, fadilahnya itu di bulan Ramadan itu baiknya tuh eh, sendiri apa tilawah Quran gitu ya, atau mungkin terlibat di dalam kelompok tadarus, Ustadz. Mana? Boleh langsung dijawab, Ustaz. Terima kasih, Bu Ya, Reni. pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Reni. Ustadz, bagusnya mana? Baca Quran sendiri-sendiri atau tadarus di masjid? Jawabannya dua-duanya bagus. Jadi kalau bisa dua-duanya dikerjain. Kita punya bacaan Quran yang bareng-bareng, yang biasanya kan satu juz itu, sama baca Quran masing-masing. Tapi kalau lebih utama, tentu lebih utama bacaan masing-masing. Karena yang dianggap pahala khatam Quran adalah Quran sendiri. Tapi barang-barang pun jadi bagus untuk menambah kesemangatan. Jadi kalau bisa dua-duanya dikerjain. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu yang sendiri lebih utama. Karena Ramadan itu pahala khatam Qurannya pahala masing-masing. Wallahu alam bisawab. Ada Baik, lagi? terima kasih Bu Reni. Izin Ustaz nih, Masya Allah, pertanyaan penting juga. Uma, kalau yang menyusui, puasanya fidyah saja atau harus ganti puasa? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya dan sering banget ditanyakan. Ya, siapa yang bertanya Ustaz Irgi? Biar saya jelaskan ke orangnya. Yang bertanya adalah Bunda Bahtiarini, Ustaz. Ada orangnya? Bunda bisa on mic? Ada ya. Ada. Ini saya harus jelas dulu karena ini harus saya tanyakan. Beliau tidak puasanya karena apa? Silakan Bun. Irgi sudah coba dibuka Karena mikrofon. nanti karena, karena, eh, sebab itu menentukan perbedaan ya.
Saya mau pastikan dulu, makanya saya mau nanya. Kalau ada orangnya boleh saya tanya. Silakan Bun, diaktifkan. Biasanya itu satu rangkaian ya, satu rangkaian dari zaman hamil sampai menyusui gitu ya. Sampai menyusui dia tidak puasa. Makanya tidak puasanya itu karena apa? Ada? Bagaimana Bunda? Sudah coba kami buka mikrofonnya? Kalau tidak ada, boleh yang Apa lain. nggak bisa dinyalakan? Oh, boleh di kolom chat. Di kolom chat silakan Bun. Orangnya ada? Nggak, kalau memang nggak bisa dinyalakan fitur apa mikrofonnya nggak apa-apa di kolom chat aja. Yang penting saya bisa nanya. Oke, kawan-kawan. Kalau pertanyaannya qadha atau fidyah. Jadi saya jelaskan dulu hukum awalnya ya. Suara saya masih jelas? Kita semua. Oke. Semua orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Jadi asalnya hutang puasa dibayar puasa. Ulangi ya. Asalnya hutang puasa dibayar puasa. Fidyah itu alternatif bagi yang tidak bisa kodok, maka fidyah. Fidyah itu apa sih? To'amu miskin, memberikan makan satu orang miskin. Jadi, fidyah itu bukan pilihan, tapi alternatif terakhir. Karena kalau fidyah itu pilihan, orang semua milih fidyah. Enak sekali, cuman bayar fidyah sekitar, kan to'amu miskin itu apa? Satu mudkut. Ya, hitungannya fidyah itu jadi fidyah itu seperempat dari zakat, kawan-kawan. Kalau zakat fitrah itu kan 4 mud, satu sok. Nah, sedangkan fidyah itu satu mud, ya. Zakat fitrah itu satu sok itu 4 mud. 4 mud itu 4 telapak tangan gini. Nah, sedangkan fidyah itu satu gini. Jadi kalau dinominalkan sekitar 15 ribuan, minimal banget itu. Murah nggak? Murah, makanya kalau milih fidyah, orang milih fidyah. Makanya semua orang yang meninggalkan puasa karena udzur itu wajib qadha, kecuali yang tidak bisa fidyah. Tetapi kalau wanita hamil, satu hari satu fidyah. Betul, satu hari satu fidyah. Ya, makanya minimal fidyah itu 15 ribu cukup karena memberikan satu satu mood ya. Kalau satu sok itu 2,5, sekitar 1,5 1 kilo malah 1 kilo beras sudah cukup untuk bayar fidyah. Kan 1 kilo cuma 15 ribu kan, murah sekali. Makanya itu bukan pilihan, itu alternatif terakhir kalau sudah tidak bisa kodok. Makanya siapa yang fidyah? Yang fidyah itu Allah sebutkan di surat Al-Baqarah 184, yang tua renta, yang pikun, yang sakit menaun, yang tidak ada kemungkinan dia bisa bayar pakai kodok. Jelas ya? Iya, orang tua pikun. Tahun depan pikun nggak? Kalau tahun depan sembuh ya dia kodok. Nah, biasa kan pikun itu kan karena usia. Hari ini pikun, tahun depan tambah pikun, berarti nggak bisa kodok, berarti fidyah. Paham? Ya, tetapi pokoknya kalau bapak-bapak ingin tahu tentang puasa itu baca aja 2 halaman ya. Halaman dari 183 ke bawah sampai halaman berikutnya tuh. Itu masih tentang puasa juga. Nah, tadi yang membahas tentang fidyah dan qadha itu Al-Baqarah 184. Setelah Al-Baqarah 183. Setelah itu urusan fidyah. Gitu ya. Baik. Tetapi kalau wanita hamil, nih kawan-kawan saya detailkan ya. Ada wanita hamil tidak puasa. Maka dia fidyah atau qadha? Ya pertanyaannya tahun depan bisa hamil lagi nggak? Bisa, nggak puasa lagi. Tahun depan bisa hamil lagi nggak? Bisa nggak puasa lagi. Tahun depan, wah terus aja dia nggak puasa terus. Makanya para ulama memberikan detail penjelasan yang lebih rinci. Kalau ada wanita hamil, dia tidak puasa karena khawatir dirinya. Dia hamil. Kenapa Bu nggak puasa? Karena saya takut saya lemes. Maka dia wajib bayar kodok. Jelas?
Jelas tidak? Ya. Lagi, Ibu, kenapa apa namanya tidak puasa? Karena saya khawatir Ustadz saya lemas, bayi saya lemas. Kodok, kodok. Ibu kenapa tidak puasa? Ibu nggak kuat. Saya sih kuat Ustadz, tapi saya takut bayinya kenapa-napa. Kodok dan fidyah. Jelas tidak? Jadi kalau hamil tidak puasanya karena diri, ada unsur kekhawatiran terhadap diri, maka kodok. Berarti hari ini lemes, besok gak lemes kan? Berarti Anda mampu kodok. Tapi kalau khawatirnya karena bayi, bayi itu panjang urusannya. Anda hamil lahiran, bayinya masih ada. Menyusui 2 tahun boleh tidak puasa. Nanti hamil lagi, bayi yang muncul lagi. Makanya kodok dan fidyah. Oke? Adapun wanita haid dan nifas, itu kalau tidak puasa ya kodok jawabannya. Begitu. Tapi intinya, supaya Anda lebih mudah menentukan mana qadha mana fidyah. Kalau Anda tidak puasa, tahun depan bisa diganti berarti qadha. Ya, tapi kalau Anda tidak puasa, tahun depan nggak bisa diganti. Kenapa? Karena sakitnya ini sakit tua, sakit menaun. Berarti tahun depan masih sakit. Berarti fidyah. Hah? Ustadz, fidyah ngasih makan untuk 3 kali makan atau 1 kali makan? Minimal wajibnya bukan ngasih makan. Wajibnya ngasih 1 mud. 1 mud itu seperempat eh, sok atau 1 mud itu seperempat zakat fitrah yang biasa kita beri, bentuknya beras. Ya. Jadi nggak ngasih makan sebenarnya. Maksudnya nggak ngasih makan langsung, karena kalau ngasih makan tergantung yang kasih makan kan. Kalau kuli bangunan 2 kilo beras pun dia habiskan. Itu makanya to'amu miskin di sini hitungannya 1 mud. 1 mud itu seperempat kita biasa bayar bayar zakat. Kalau zakat katakan 2,5, seperempat itu 7,5 kilo. 0,75 kilo atau 3/4 kilo. Minimal itu dalam keadaan mentah. Tapi kata Allah di surat Al-Baqarah 184, memberikan makan lebih dari itu dalam keadaan matang lebih bagus. Jadi kalau bisa bayar fidyah itu sudah matang, dikasih ke orangnya. Atau bisa juga beras plus sembako. Maksudnya kan orang kalau dikasih beras doang kan kasihan makannya. Dikasih misalnya ayam atau dikasih mie, telur, atau orang ngasih paket sembako. Boleh. Tapi minimal fidyah itu minimal lah 1 kilo beras. Atau 3/4 beras. 0,75 kilo. Atau seperempat dari zakat fitrah. Itu ya. Baik. Ada lagi? Baik Ustaz, Masya Allah. Berarti ini Ustaz ya, tidak melalui lembaga juga bisa kita menyalurkan sendiri ya Ustaz ya? Boleh. Kalau ada Hmm. pertanyaan Ustadz, boleh ke menyalurkan langsung. Beda antara fidyah dengan zakat. Kalau zakat itu zakat zakat mal ya, yang saya maksud itu ada 8 golongan. Sedangkan fidyah itu hanya 1 golongan, hanya boleh diberikan kepada orang miskin saja. Ya. Bagaimana Ya. tata caranya? Tata caranya ada 2. Yang pertama, bisa di hari yang sama Anda tidak puasa. Ya. Tapi tidak boleh dilakukan sebelum subuh. Maksudnya, Anda besok mau tidak puasa. Maka jangan sebelum subuh, karena sebelum subuh Anda belum batal puasa. Paham tidak? Anda paling cepat boleh membayar fidyah ketika adzan subuh. Ketika di hari itu Anda ketahuan tidak puasa. Paham nggak maksud saya? Jadi waktu bayar fidyah paling cepat adalah di hari yang sama Anda tidak puasa pas adzan subuh. Kalau sebelum subuh, belum boleh. Kenapa belum boleh? Karena Anda belum batal puasa. Anda bayar apa? Mengganti apa? Anda belum belum apa? belum 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 batal puasa kan ada bayar fidyah karena tidak puasa makanya minimal setelah adzan subuh atau cara yang kedua dirapel selesaikan dulu Ramadan selesai Ramadan dibayar 30 paket sembako boleh juga 30 paket sembako Anda bikin bagi-bagi boleh juga atau boleh juga nunggu buka puasa. Jadi Anda bagiinnya pas buka puasa, ngasih orang puasa, boleh juga. Tapi syaratnya harus orang miskin, nggak boleh orang sembarangan. Jadi fidyah tuh nggak boleh ngasih di pinggir jalan, nggak boleh. Fidyah itu ta'amu miskin. Silakan buka aja Al-Baqarah 184. Itu jelas banget tentang fidyah atau kodok.
Ya, salah satu ayat yang jelas banget membahas tentang fidyah atau qada Al-Baqarah 184. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah 184. Ya. Pokoknya ibu bapak miskin. Jangan bukan ke yatim, bukan ke miskin. Mau dia yatim boleh, tapi miskin karena tidak semua yatim miskin, ada juga yatim kaya. Maka syaratnya miskin, bukan yatim, bukan piatu, tapi miskin. Yatim boleh, boleh asal miskin. Tetangga boleh, boleh asal miskin. Syaratnya miskin. Bisa dipahami? Ustadz, kalau dulu aku nggak ingat puasa yang belum diganti berapa, maka diingat-ingat dan ditambahi. Jadi kayaknya sih 30 tambahi 5, 35. Karena lebih baik lebih daripada kurang. Oke. Ustadz, kan tadi memberikan makan kepada orang miskin. Apa syarat miskin? Apakah disebut miskin ketika tidak punya iPhone 16? Oh, kalau begitu banyak orang miskin. Miskin definisinya adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Ulangi, pokoknya, kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Jadi dia punya penghasilan. Orang miskin tuh punya penghasilan. Dia kerja, tapi pekerjaannya tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Itu miskin. Kalau fakir, itu tidak punya penghasilan. Jadi kalau miskin dapat, fakir lebih layak. Makanya apa namanya? Fidyah itu boleh ke orang miskin atau yang lebih parah namanya fakir. Dan kalau bisa kepada orang yang bukan tanggungan kita. Kalau kerjanya hanya untuk cukup makan, dia tidak miskin. Dia cukup. Ustadz, saya miskin nggak? Soalnya penghasilan saya nggak cukup buat beli Alphard. Itu mah nggak itu mah bukan miskin, kurang bersyukur. Kalau kayak gitu kita semua miskin dong. Jadi kalau ada orang kerja cukup buat makan, dia nggak miskin. Karena kebutuhan pokoknya makan. Asal bisa makan dan tidak punya hutang tuh sebenarnya orang yang cukup ya. Ustadz, boleh nggak puasa sunnah digabung puasa wajib? Boleh, tapi Anda nggak dapat puasa sunnahnya. Jadi puasa wajib boleh nggak dikerjakan Senin misalnya. Saya bayar puasa Ramadan Senin dan Kamis boleh, boleh, tapi puasa Senin Kamisnya nggak, puasa sunnahnya nggak dianggap. Karena yang wajib tidak boleh digabung dengan yang sunnah. Yang sunnahnya kalah. Tapi kalau yang sunnah dengan yang sunnah boleh. Ayamul bid, qadarullah pas Senin, ya alhamdulillah dapat 2 pahala. Ustadz, saya hamil. Terus, kenapa ngomong sama saya? Kan yang hamil suami Anda. Iya maksudnya, saya hamil dan menyusui belum selesai qada setahun ini. Waktu hamil dan menyusui gemetar lemas dan gak sanggup ngapa-ngapain. Dak dikduk jantungnya berdebar. Jadi qada belum selesai. Apa wajib fidyah? Dalam madhab Syafi'i, tetap wajib qada tapi ditambahi fidyah sebagai bentuk hukuman karena Anda melewati 1 tahun tanpa qada. Jadi qadanya dilanjut plus bayar fidyah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebagai hukuman supaya tidak diulangi karena maksimal qada itu sampai sebelum Ramadan yang akan datang. Kalau sampai lewat Ramadan yang akan datang Anda belum bayar wajib qada plus fidyah. Ustaz, fidyah itu ke lembaga atau boleh langsung ke orang miskin? Boleh dua-duanya. Kalau orang tua yang sudah almarhum, anaknya wajib bayar fidyah. Wajib kalau memang orang tuanya belum, kalau memang orang tuanya meninggal dalam keadaan punya hutang puasa. Bahkan dalam bahasa hadis itu bukan bukan fidyah, tapi anaknya menggantikan berpuasa untuk orang tuanya. Ya, gitu ya. Jadi kita puasa dibagi anaknya 7, ya orang tuanya punya hutang 30 hari dibagi 7. 30 bagi 7. Gitu ya. Baik, ada lagi? Kalau bisa bertanyanya raise hand ya biar jelas. Kasih waktu 5 menit lagi kawan-kawan. Bagi ada yang mau bertanya silakan. Baik Ustaz, izin ada Bu Rahma dari Aceh. Bu Rahma langsung pertanyaannya kepada Gurunda. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Bapak host. Pak Ustadz, saya mau nanya,
Tadi kan Ustadz menjelaskan disuruh ganti fidyah juga. Nah, kemarin tuh waktu saya udah selesai menyusuin 2 tahun hamil dan 2 tahun itu memang nggak tahan puasa. Jadi saya hari ini puasa besok tidak, hari ini puasa besok tidak. Udah berusaha tapi memang tidak bisa. Jadi itu di double tahun 2023 kan masih menyusuin. Jadi selama 2024 belum selesai. Selama 3 tahun itu ya hamil menyusui gitu kan. Jadi itu apakah saya double-double menghitungnya 2023 2024 dikali 2 atau tetap menghitung harinya mulai sejak hamil itu Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz yang tadi terkait pertanyaan saya. Berarti Terima kasih. hutang puasa ibu berapa hari? Utang puasa saya ada 45 hari lagi karena tanggal 2023 belum menyusui Berarti di kan tahun ibu terakhir. 2 tahun berarti nggak puasa kan? Iya, karena nggak bisa Ustadz. Habis Ya, menyusuin ya, hamil lagi gitu. ya nggak apa-apa. Maksud saya Sampai kan saya. berarti 2 tahun kan? Iya, Nah, berarti hutang puasa tahun 2024 belum lunas juga. iya, karena itu mengkodo yang hamil kemarin Ustadz 2020 gitu Ustadz. Oke, Pak. 2021. Pertanyaannya, ini kan bentar lagi Ramadan nih, masih ada hutang. Masih Ustadz. Jadi saya hitung Ini- masih 20 Ya. 45-an Jadi hari lagi gitu. ibu wajib kodo, itu yang pertama ya. Ibu wajib kodo. Jadi yang wajib dibayar kodo. Adapun fidyah itu punya pendapat Imam Syafi'i saja. Tidak semua ulama sepakat dengan pendapat beliau Imam Syafi'i. Karena ya kalau sudah kodo sebenarnya tidak wajib fidyah. Cuman karena sudah terlewati 1 Ramadan, supaya tidak terulang ditambahi fidyah. Tapi yang ibu harus bikin kodo. Pokoknya nanti kalau Ramadan lunas ya, nanti habis Ramadan bayar kodo lagi. Hamil lagi, kodo lagi. Begitu sampai anak ke-12. Nah, fidyahnya Ustadz, Mas saya mau bayar fidyah. Nah, itu Nah. fidyah yang tahun 2023 apakah 2 kali? Maksudnya Enggak, dikali 2. enggak, enggak sekali aja. Hitungannya Oh, per hari. walaupun udah lewat tahunnya nggak di double 2 kali. Saya dengar-dengar 2 kali doublenya, jadi saya Ya, bingung. ya, boleh 2 kali sebagai hukuman. Karena memang hitungannya video itu, tapi itu nggak wajib ya Bu. Bu Rahma nggak wajib. Ini pendapat ulama supaya Bu Rahma apa ya kompensasi lah karena sudah kelewat batas Ramadan ya. Sekali Ramadan satu berarti sunnahnya itu 1 hari terlewat 2 tahun berarti 2 kali. Tapi kan Ibu nggak semuanya kelewat 2 kali kan kan Ibu kan sibuk mengganti yang tahun 2023 kan. Ya, Ya berarti kan ada yang belum dibayar tapi kan 2024 kan. Nggak lewat 2 kali berarti kan yang hutang 2024 kan. 2023 Ustadz masih jalan 15 harinya belum selesai karena Kan saya nah berarti dari yang 15 hari tahun kemarin belum bayar fidyah juga. belum selesai. Yang udah bayar fidyahnya. Udah, kan udah. Kan udah, tapi belum dibayar kodonya. Kodonya belum selesai karena udah lewat Jadi udah tahun. pertanyaannya tahun ini dividyain lagi apa nggak usah gitu ya. Ah iya, dan tahun 2003 di 2 kali Ya, lagi enggak Ustadz gitu. sunnah fidyah itu tetap ada selama bunda belum kodok. Jadi Ya. bukan sekali 2 kali. Jadi kalau bunda sampai tahun kelima nggak kodok ya 4 kali berarti bunda bayar fidyah dengan hari yang sama itu. Paham nggak? Iya, berarti misalnya tahun 2023 itu kan ada 15 hari lagi. Nah, 15 hari lagi berarti 15 Ustadz, 15 kali 2 karena udah lewat Ya tahun pertanyaannya tahun 2024. kemarin ibu udah bayar Oh, fidyah 15 hari belum? udah kayaknya Ustadz sama suami saya. Ya, tahun ini berarti bayar lagi kan masih 15 belum kodok lagi kan? Oh, iya iya. Nanti saya tanya. Satu. Tapi kalau belum dibayar tetap 2. 2 kali jadinya. Iya, kan belum Oh, dibayar. oh gitu Ustadz. Jadi Kayaknya udah. tapi tidak wajib, artinya yang wajib tetap kodok. Jadi fidyah itu muncul karena belum dikodok. Makanya kenapa dia munculin fidyah biar termotivasi cepat-cepat kodok. Karena kalau belum kodok terus aja fidyah tuh muncul sebagai kompensasi tiap tahunnya. Paham nggak? Iya, paham. Maaf Ustadz, saya kan udah berusaha. Kodonya hari ini, besok untuk suami, terus puasa lagi. Nah, pertanyaannya, kalau saya kayak gitu, itu salah nggak Ustadz? Sebenarnya itu terkejar kalau saya full puasa selama tidak haid. Tapi kan itu nggak ada hak untuk suami. Itu berdosa nggak Ustadz kalau saya full puasa, misalnya mau dikejar? Maksudnya? Misalnya gini, saya sucinya itu 20 hari. Jadi Hmm. maksudnya saya dor puasa 20 hari sama sebulan. Sebenarnya kejar, tetapi Ada semua. karena
saya mengkhawatirkan suami kayak gitu Suami Ibu kan. kenapa, Bu? Nah, jadi saya hari ini puasa besok enggak gitu, Ustaz. Itu dosa enggak saya mengakali kayak gitu untuk Kenapa? mengkodok? Ibu puasa kenapa mengkhawatirkan suami kenapa? Maksudnya memberikan jatah untuk suami ya, maaf Ustaz. Kan malam, Bu. Kan malam bisa. Enggak. Di sini dingin banget Ustadz. Kalau malam itu dingin banget. Jadi kami nggak tahan airnya. Oh gitu. Dan 11 derajat Ustadz. Mohon maaf Ustadz. Jadi, jadi sebenarnya ada dua hal berarti kan antara memenuhi kewajiban kepada suami dengan puasa. Dan sebenarnya kan ada 11 bulan ya waktu Iya. untuk Hmm. berhubung ini sebentar lagi puasa aja kan. Jadi ya sudah tahun depan mulai Syawal gaspol gitu ya. Gaspol untuk membayar hutang puasa gitu biar nanti nggak mepet-mepet Ramadan. Jadi terbentur tuh antara kepentingan suami dengan kepentingan puasa Ramadan yang belum terbayarkan. Tapi kalau sekarang ya daripada suami berpaling, lebih baik ya layani suami di siang hari. Tapi malam hari kan sekarang ada air panas ya. Bisa kok pakai air panas, Bunda. Mm-mm. Jadi bisa kok bilang sama suaminya nanti malam aja ya sayang ya. Kita biar nggak kedinginan ibadahnya depan kompor, kompornya nyalain. Nah, kasurnya pindahin dekat kompor. Jadi nggak kedinginan. Insya Allah kalau depan kompor berubah jadi 27 derajat. Nah, jadi bisalah disiasati ya, Bu Rahma ya. Jadi ibadah sama suaminya malam hari, kalau kedinginan ibadahnya di sebelah kompor. Gitu ya. Karena nanti apa namanya? Tertunda lagi gitu ya. Begitu. Gitu. Apakah suami boleh ikut bayar? Tidak. Ya, kecuali istrinya meninggal dunia. Istri masih hidup nggak boleh digantikan orang lain. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Cukup ya? Cukup saya kira berhubung sudah lebih dari waktu yang diberikan. Insya Allah kalau memang ada pertanyaan nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini apa seru tetapi ada ilmunya, Bun. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz telah menyempatkan hadir di Meaningful Ways. Kami doakan semoga Ustaz Muslim Al-Fatih senantiasa sehat walafiat. Ayah Bunda, tolong doakan guru kita. Dan Irgi mengajak Ayah Bunda di penghujung kajian ini sebelum ditutup, mari kita sama-sama maksimalkan Ramadan karena ini banyak sekali yang belum terbahas. Insya Allah ada kesempatan untuk kita bertanya dan menimba ilmu di Ramadan the next level. Nah, insya Allah Meaningful Ways sengaja untuk memberikan kesempatan untuk ngabuburit sambil mengaji bersama guru-guru yang ada di layar. Nah, insya Allah, Ayah Bunda dengan mendaftar nih, Masya Allah di kolom komentar langsung klik link biru, ataupun kalau ada kendala langsung WA ke Khadijah. Ayah Bunda bisa langsung ikut dengan infak terbaik dengan banyaknya guru yang hadir insya Allah nanti. Kalau misalnya Mas Sirgi nggak daftar, langsung masuk grupnya bisa. Nah bisa ya Bunda dengan cara mengikuti berkontribusi di Meaningful Way Support Program. Insya Allah Ayah Bunda tidak perlu mendaftar, langsung masuk, dikasih linknya, kemudian banyak benefit yang didapatkan plus pembinaan tahsir Quran. Insya Allah. Hai Bunda semuanya, yuk kita sama-sama maksimalkan Ramadan dengan apa? Nah, insya Allah dengan infak terbaik. Kalau misalnya Ayah Bunda ingin mendapatkan kelas eksklusif tanpa harus mendaftar dulu, langsung hubungi Kak Zahra atau langsung klik link yang biru insya Allah. Untuk waktunya, insya Allah nanti diinformasikan lagi ya, ya Bunda semuanya. Jadi, insya Allah kita akan sama-sama bermanfaat dan berkah waktunya di bulan Ramadan. Alhamdulillah, baik ya Bunda. Kemudian nanti tanggal 28 dengan Bunda Ambar, jangan lupa kita bisa ikut kembali membersihkan hati sebelum datangnya bulan suci. Barakallah ya Bunda semuanya. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf kepada Ibu Murdaningsih dan juga Bunda yang belum terjawab ya. Dan juga di kolom komentar. Insya Allah di kesempatan lain kami akan coba untuk berusaha memberikan kesempatan. Kami akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian
sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. Terima kasih Kang Irki. Sehat, Mas. Sehat selalu buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian juga. Semua. Ketemu di kajian.